Nama saya Nila Kartina, kebetulan saya Kepala Seksi Ketahanan Pangan Pertanian di Sudin KPKP Jakarta Selatan. Ini adalah salah satu program yang terdapat di dalam Agroedukasi Wisata Ragunan. Salah satu kontainer farm yang kita berkolaborasi dengan pihak PLN, di mana salah satu teknologi pertanian yang kita kembangkan dengan menggunakan kontainer farm, di mana di Jakarta memang sudah tidak memungkinkan lagi kita berbudidaya tanaman menggunakan lahan atau secara konvensional. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang kita ingin tampilkan sebagai edukasi terhadap masyarakat, di mana menggunakan beberapa teknologi hidroponik, tapi di dalam ruangan, sehingga pencahayaannya menggunakan lampu LED. Untuk suhu ruangan kita menggunakan pendingin atau AC. Kalau secara detailnya cukup besar ini wattnya, sekitar bisa 2000, untuk secara keseluruhan 2200 watt secara keseluruhan di dalam satu kontainer ini. Jadi suhu ruangan yang harus kita jaga, dia temperatur di bawah 18 ke bawah, diusahakan tidak lebih dari 20 ke atas. Kita memilih beberapa sayuran yang memang sesuai dengan tingkat ekonominya, karena ini kan sesuatu yang memang cukup tinggi nilai perawatannya, sehingga kita memilihkan beberapa tanaman yang memang kalau dijual atau ditawarkan kepada masyarakat harganya memang cukup tinggi. Jadi ada sayuran kale, ada sayuran kailan, ada selada merah, dan juga ada beberapa sayuran-sayuran lainnya. Sebetulnya perawatannya sama, kita menggunakan nutrisi seperti Albemik, namanya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing tanaman. Jadi nutrisinya harus berapa ppm juga sesuai dengan yang sudah kita tentukan, karena memang hidroponik itu secara gambaran keseluruhan itu kan metodenya sama, hanya yang membedakan adalah dia ditanam di dalam satu ruangan, tidak menggunakan sinar matahari langsung. Salah satu dari kipas ini adalah untuk juga inikan suhu, jadi menstabilkan suhu, karena kan terkadang AC ini ada turunnya, ada naiknya, sehingga fungsi-fungsi kipas ini adalah untuk menetralisir supaya suhunya tetap ada kestabilan. Karena ini adalah salah satu teknologi yang kita menggunakan pencahayaan, tentunya ini adalah jarak-jarak yang paling maksimal sudah diterapkan di dalam teknologi ini, karena kalau terlalu dekat juga kan sayurannya akan berpengaruh, mungkin terlalu kuning atau bisa juga malah gosong. Agroedukasi wisata ini sangat terbuka untuk umum. Jadi semua lapisan masyarakat, baik masyarakat dewasa maupun anak-anak sekolah, bahkan anak-anak TK, pintu ini terbuka. Hanya kemarin memang kita memberi batasan karena memang ada PPKM, tapi setelah level kita menuju ke level yang lebih baik, insya Allah kita buka secara umum. Dan tadi pagi kami sudah menerima anak-anak sekolah untuk belajar bagaimana mengetahui apa sih yang ada di dalam agroedukasi wisata ini. Salah satunya adalah sayuran. Kebetulan kita juga ada peternakan sapi, ada peternakan kambing, dan juga ada peternakan ayam.
Kita tergantung dari jenis sayurannya. Kalau masing-masing sayuran punya spesifikasi masing-masing, misalnya seperti selada ini bisa dipanen setelah 25 sampai 30 hari. Kalau kailan bisa 30 hari sampai ke 35 hari. Jadi tergantung dari jenis sayuran yang kita tanam. Sama. Hanya kualitasnya saja yang membedakan, karena kalau konvensional karena menggunakan matahari terkena tanah. Kalau yang ini tidak menggunakan matahari, yang jelas karena tidak kena tanah lebih bersih. Hasilnya lebih bersih karena memang kan hanya media air yang kita gunakan. Jadi kalau secara secara higienitas pasti ini akan lebih hygiene. Karena apa? Tidak terdampak oleh lingkungan luar atau polusi luar. Karena ini kan tempat yang sangat tertutup. Yang kedua, karena ini ditanam di dalam air dan di dalam satu ruangan, pastinya sayurnya akan lebih bersih dan lebih bernutrisi sesuai dengan abimik atau nutrisi yang kita berikan. Jadi memang kalau kita bisa sampaikan, ini adalah salah satu contoh sayur sehat. Karena kalau saya bicara organik, nanti saya ditanya sertifikatnya, tapi ini adalah salah satu contoh sayur sehat yang bisa kita berikan atau kita edukasikan kepada masyarakat, bahwa masyarakat sekarang bisa mengkonsumsi sayur sehat dengan cara berbudidaya seperti ini. Ya, di sini sudah terkondisikan tidak ada hama, tidak ada bakteri, dan tidak menggunakan pestisida. Ya, harapan ke depan dari kami, dari Sudin KTKP Jakarta Selatan tentunya adalah pertanian perkotaan itu bisa berkembang secara maksimal, karena salah satu tujuan dari pertanian perkotaan itu adalah menuju ketahanan pangan mandiri, di mana ketahanan pangan bisa tercukupi di tingkat keluarga. Syukur-syukur bisa tingkat masyarakat luas, syukur-syukur bisa menjadikan pemasaran yang menjadikan dia meningkatkan nilai perekonomian untuk keluarga tersebut.